Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu topik 4 ruang kolaborasi tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam pendidikan oleh kelompok 6 mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni MPD. Adapun anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri Astri Mesin Putri, teman saya Kasu Maharahap, dan Pernansi Borusilai. Nah, pada kemampuan pengetahuan diri, peserta didik mengacu pada kemampuan untuk mengenali, memahami, dan merespon terhadap aspek-aspek tertentu dari diri mereka sendiri. Ini mencakup kesadaran akan emosi, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Adapun beberapa aspek dalam kemampuan pengetahuan diri, yang pertama itu sadar diri, yang kedua metakognitif, yang ketiga penyesuaian diri sendiri, yang keempat reflektif, dan yang kelima hijab. Mari kita bahas aspek pertama dalam kemampuan pengetahuan diri, yaitu sadar diri. Sadar diri merupakan kapasitas yang bisa membuat seseorang mampu mengenali dirinya sendiri, atau sadar diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri, sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, dapat kita berikan contoh, yaitu guru dapat memberikan tugas di mana peserta didik dapat melakukan literasi untuk membantu perilaku yang menggambarkan kemampuan pemahaman diri mereka dalam memahami sebuah teks cerita, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks cerita. Nah, berikut rubrik penilaian dengan kriteria penilaian kesadaran diri. Dari contoh yang sudah kami buat sebelumnya, kami membuat 4 tingkatan, yaitu tingkat 4 itu peserta didik sangat mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan nilai tingkat 3, peserta didik yang mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Pada tingkat 2, peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri tetapi tidak mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Dan yang tingkat 1, peserta didik belum mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri. Baiklah, materi selanjutnya tentang metakognitif. Metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sendiri atau memahami materi yang dibahas, harus menentukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ia memenuhi tujuan kognitif penyelesaian soal. Contohnya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengidentifikasi dan merefleksikan permasalahan atau konflik yang ada dalam sebuah teks cerita, dan mampu menyebutkan tokoh-tokoh dan watak yang ada dalam sebuah cerita tersebut, dan mengaitkan pada pengalaman pribadi mereka tentang barang-barang yang mereka sukai. Rubrik penilaian metakognitif. Kriteria penilaian metakognitif tingkat 1. Peserta didik tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan serta tidak dapat mengetahui dampak dari pengetahuan sebelumnya pada konteks materi. Tingkat 2, peserta didik dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah tidak rinci. Tingkat 3, peserta didik dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan rinci dan runtut, namun sulit menarik kesimpulan dari permasalahan matematis dengan benar dan sistematis. Tingkat 4, peserta didik sangat mampu menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan rinci dan runtut, dan menarik kesimpulan dari permasalahan matematis dengan benar dan sistematis. Penyesuaian diri
mempertanyakan keyakinan sendiri terkait penguasaan suatu pengetahuan, mengakui ketidaktahuan dan menjadi intelektual yang jujur. Contoh, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menggambarkan ketidakpahaman mereka dalam memahami sebuah teks cerita dan apa yang menjadi penghambat mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks cerita. Rubrik penilaian penyesuaian diri sendiri, kriteria penilaian, penyesuaian diri sendiri, tingkat 1, peserta didik menentukan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tingkat 2, peserta didik menentukan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut belum tepat dan terstruktur. Tingkat 3, peserta didik menentukan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat namun belum terstruktur. Tingkat 4, peserta didik menentukan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat dan terstruktur. Baik, materi selanjutnya itu reflektif, di mana proses perenungan dan analisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menceritakan cerita tersebut dan menceritakan pengalaman mereka dan mengaitkan pada pengalaman pribadi mereka tentang barang yang mereka sukai. Rubrik penilaian reflektif, kriteria penilaian. Tingkat pertama, tingkat 1 yaitu peserta didik mampu merenungkan dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Tingkat 2, peserta didik mampu merenungkan dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan namun belum dilakukan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tingkat ketiga, peserta didik mampu merenungkan, menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Tingkat keempat yaitu peserta didik mampu merenungkan dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bijak, menerima masukan dan kritikan tanpa definitif, serta selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya. Dimana contohnya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menceritakan permasalahan dalam cerita dan mengaitkannya pada pengalaman pribadi mereka. Setelah itu mereka dapat bersama-sama mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan dan menentukan kepada peserta didik pentingnya kerjasama dan penghormatan terhadap perbedaan. Rubrik penilaian bijak, kriterianya tingkat pertama yaitu peserta didik mampu menerima masukan dan kritikan serta melakukan definisif. Yang tingkat kedua, peserta didik mampu menerima masukan dan kritikan tetapi tanpa melakukan definisif. Tingkat ketiga, peserta didik mampu menerima masukan dan kritikan tanpa definisif. Tingkat keempat, peserta didik sangat mampu menerima masukan dan kritikan tanpa definisif. Baik, kesimpulan dari materi ini dapat kita lihat yaitu dalam pembelajaran, kesadaran diri menjadi dasar utama bagi peserta didik untuk mengenali emosi, kelebihan, kekurangan, dan potensi diri. Sikap kognitif ini memberikan wawasan dan kontrol dalam proses pembelajaran, memungkinkan peserta didik mengenali gaya belajar, berpikir mendalam, dan memahami materi secara menyeluruh. Penyesuaian diri mencerminkan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan kemampuan awal dengan materi pembelajaran dan mengatasi kebutuhan individu mereka. Refleksi ini menjadi kunci penting menghubungkan pengetahuan lama dengan informasi baru, memungkinkan peserta didik mampu membuat keputusan yang sesuai dengan konteksnya. Kebijakan termasuk kemampuan membuat keputusan yang tepat menjadi tujuan pengembangan peserta didik dengan tingkat kematangan yang bervariasi.